Halo, nama aku Rene Watimena, biasa dipanggil Rene. Aku sekarang adalah Senior Sales Manager di P&G Indonesia. Nah, yang dikerjakan sebenarnya sebagai seorang Senior Sales Manager, pastinya kita jualan produk P&G. Kita akan jual produk P&G ke tempat-tempat di mana biasanya konsumer kita bisa menemukan produk kita. Contohnya ada di Carrefour, ada di Alfamart, ada di Indomaret. Tapi tugas kita itu nggak cuma jualan produk P&G ke mereka. Tugas kita adalah untuk membangun bisnis bersama Carrefour, Alfamart, Indomaret, dan toko-toko retail lainnya. Jadi kita selain sebagai sales untuk jualan, kita juga bekerja sama dengan mereka untuk membangun bisnis bersama. Nah, contoh paling gampangnya aku coba contoh ambil dari Indomaret. Nah, kalau teman-teman ke Indomaret, kan bisa lihat kan tokonya itu kecil. Nah, karena tokonya kecil, produk yang ada di dalam toko juga nggak terlalu banyak. Misalkan P&G ngeluarin produk baru, katakanlah Pantene anti ketombe. Nah, pada saat kita memasukin produk anti ketombe itu supaya di carry oleh Indomaret, caranya nggak segampang kayak aku datang ke Indomaret dan bilang, "Hey Indomaret, tolong dong bawa produk aku." Nah, jawabannya tuh nggak semudah itu. Kenapa? Karena yang teman-teman bisa lihat sendiri, sebenarnya toko itu udah penuh banget. Jadi produk-produk yang ada di rak itu sudah sangat penuh. Sehingga pada saat kita memasukkan produk baru, harus ada negosiasi. Negosiasinya itu adalah, kenapa produk Pantene anti ketombe ini harus dibawa oleh Indomaret. Kita akan berujuk ke bahwa konsumen Indonesia memerlukan produk ini. Kemudian setelah itu mau di mana produk ini diletakkan, karena tempatnya sudah penuh. Tentu negosiasinya akan ada, apakah produk terbaru Pantene ini akan saya tukar nih dengan produk Pantene yang selama ini udah ada di Indomaret. Atau bisa juga kita inginnya ditukarkan dengan kompetitor kita. Seperti itu. Dan yang terakhir, kita juga akan deal dengan Indomaret untuk bagaimana plan promosi ke depannya. Karena yang namanya promosi itu penting untuk kita mendapatkan shopper baru. Aku juga merasa yang namanya sales itu adalah pergi door to door, nawarin produk langsung. Nah, itu sebenarnya juga benar. Mereka itu juga bagian dari sales. Nah, apakah di P&G ada sales yang melakukan penjualan seperti itu? Jawabannya ada. Nah, untuk aku sendiri, pada saat pertama aku masuk sales, aku harus mengerti sebenarnya menjadi seorang sales yang paling dekat dengan lapangan itu seperti apa. Yang paling dekat ke lapangan adalah mereka yang langsung ke toko-toko. Aku ambil contohnya ke toko-toko di pasar basah. Jadi tugas salesman itu adalah mereka datang ke misalnya ibu-ibu yang punya toko kelontong, dia ucapkan, "Bu, selamat pagi, apa kabar? Kemudian gimana penjualan produk P&G-nya?" Terus kita cek stoknya masih sisa atau enggak. Jika misalnya udah banyak barang yang habis, kita sarankan untuk menstok barang-barangnya yang biasa dijualan. Kemudian juga kita menawarkan produk-produk baru dari P&G. Nah, hal itu yang biasa dilakukan oleh salesman harus dilakukan oleh semua sales yang masuk di P&G. Jadi aku juga melakukan itu. Aku belajar gimana menjadi sales di lapangan. Nah, tapi apakah pekerjaan kita akan seperti itu? Jawabannya tidak. Karena kenapa kita melakukan itu? Kita harus mengerti menjadi sales itu seperti apa di lapangan. Sehingga pada saat kamu menjadi seorang sales manager, pada saat kamu mengerahkan tim kamu training tim kamu mengerti menjadi sales yang baik itu seperti apa. Orang banyak yang mengira sama, tapi jawabannya sebenarnya beda. Kenapa? Karena marketing itu biasanya lebih mengurus brand. Misalkan, Pantene itu mau dipersif brand seperti apa sih oleh masyarakat Indonesia? Nah, pekerjaan mereka adalah dimulai dari iklannya ingin seperti apa. Brand ambassador yang digunakan seperti apa. Contohnya sekarang ini Pantene waktu itu pakai Anggun, kemudian kita punya Ralinsa, kita punya Maudy Ayunda. Nah, itu tentu ada targetnya masing-masing. Mereka yang terinspirasi oleh Anggun tentu berbeda dengan mereka yang terinspirasi dengan Maudy Ayunda. Nah, itu pekerjaan oleh marketing. Kemudian selain iklan, biasanya pekerjaan mereka adalah untuk meningkatkan awareness dari produk tersebut di masyarakat. Contohnya, mengadakan aktivasi di acara komunitas-komunitas. Misalkan kerjasama dalam contohnya acara fashion show, misalkan yang disponsori oleh Pantene. Nah, itu adalah pekerjaan oleh marketing. Nah, untuk sales sendiri yang tadi aku sudah cerita, pekerjaan kita adalah memastikan produk kita berada di toko-toko dan tempat-tempat di mana konsumer Indonesia berbelanja. Menurut aku, sales itu akan dibutuhkan di industri manapun, baik industri FMCG, industri
misalnya engineering, industri katakan medical, itu semua membutuhkan sales. Karena kenapa? Yang namanya profit itu bisa kita dapatkan kalau ada penjualan. Penjualan itu bisa didapatkan kalau ada tim salesnya yang bergerak. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa di sales? Jawabannya adalah semua orang. Terutama semua orang yang punya passion untuk berbicara dengan orang lain. Nah, kenapa aku bilang gitu? Contohnya aku berangkat dari pendidikan aku di teknik kimia. Nah, apakah di teknik kimia belajar sales? Tentu tidak. Tapi aku end up berada di PNG sebagai sales. Kenapa? Karena aku tertarik untuk banyak bicara dan ngobrol dengan orang. Dan ketika aku masuk di PNG ataupun kalian masuk di perusahaan lainnya yang bergerak dalam bidang sales, di situ kalian akan diajarkan bagaimana menjadi sales yang kuat dan bagaimana menjadi sales yang bagus. Nah, sebenarnya skill tuh banyak banget yang bisa membuat orang menjadi sales manager yang baik. Tetapi menurut aku ada 2 skill dasar yang sangat penting. Yang pertama namanya adalah account penetration. Nah, apa sih artinya account penetration? Account penetration itu adalah gimana kita mengenal orang yang akan kita berjualan. Contohnya aku ambil lagi, misalkan tadi aku bercerita tentang Indomaret. Nah, aku harus mengerti Indomaret itu adalah company yang seperti apa. Kemanakah Indomaret ingin membawa company mereka dalam waktu 5 dan 10 tahun ke depan. Kemudian aku harus mengerti dan mengenal orang-orang yang menjadi representatif Indomaret yang akan bertemu dengan aku. Aku harus kenal karakteristik mereka, aku harus kenal latar belakang mereka, aku harus tahu style negosiasi mereka, dan aku juga harus tahu mereka di Indomaret, target mereka tuh seperti apa. Sehingga pada saat aku sebagai seorang sales manager PNG datang ke mereka, aku sudah mengerti apa yang sebenarnya mereka perlukan dari PNG. Yang kedua, tentunya yang namanya sales pasti adalah negosiasi. Nah, negosiasi itu seperti apa sih? Nah, negosiasi itu sebenarnya kita tahu bahwa Indomaret pasti menginginkan sesuatu dari PNG, dan sebaliknya, PNG menginginkan sesuatu dari Indomaret. Yang sering terjadi adalah bahwa keinginan Indomaret dan PNG itu ada yang berbeda, tapi ada juga yang sama. Nah, untuk keinginan yang sama itu gampang. Ketika kita ngomong dan bernegosiasi mereka, pasti yang namanya kata sepakat akan cepat kita dapatkan. Tapi bagaimana untuk keinginan-keinginan yang berbeda? Nah, disitulah sebenarnya skill negosiasi sangat penting, di mana kita ingin supaya Indomaret dan PNG mungkin tidak mendapatkan keinginan yang pertama mereka inginkan, tapi kita dapat mendapatkan suatu kesepakatan di mana at least kedua belah pihak mendapatkan sesuatu yang sama-sama memuaskan. Ada satu skill lagi yang penting jika kalian menjadi sales manager, yaitu gimana kalian bisa menjadi people manager. Nah, people manager itu nggak cuman istilahnya jadi manager. Kalau yang namanya manager itu kan pasti kerjaannya cuman nyuruh kasih kerjaan. Oke, tolong dong kerjaan ini, tolong dong kerjaan ini. Tapi yang namanya people manager adalah gimana kalian sebagai manager dapat mendevelop tim kalian yang report kepada kalian. Dan nggak juga ngomongin soal development skill, tapi kalian harus juga bisa mengembangkan mereka secara pribadi. Jadi adakah keinginan-keinginan personal mereka yang sebenarnya mereka bisa kembangkan di tempat mereka bekerja. Dan seringkali berdasarkan pengalaman aku bisa melihat bahwa sebenarnya mereka punya mimpi di masa depan, di mana untuk meraih mimpi mereka di masa depan, mereka mendapatkan skill itu di tempat mereka bekerja sekarang. Nah, sebenarnya pertanyaannya mungkin lebih tepatnya, gimana sih aku dulu waktu start pertama jadi key account manager, sampai akhirnya aku bisa jadi sales manager dan menjadi senior sales manager. Sebenarnya sangat simpel sih, rumusnya itu cuman bisa dibilang 3 lah. Yang pertama adalah performance. Mau dimanapun kalian bekerja, performance itu pasti akan istilahnya menjadi tolak ukur dimanapun tempat kalian bekerja. Kalau performance kalian baik sebagai seorang sales, pasti itu akan memudahkan kalian untuk terus maju ke dalam karir kalian. Yang kedua itu adalah exposure. Nah, exposure itu maksudnya apa? Nah, yang namanya kerja, kadang kita tuh sering fokus kerja dan deliver kerjaan kita, tapi kalau orang lain tidak tahu sebenarnya hasil pekerjaan kita, itu sometimes nggak ada gunanya. Jadi maksudnya bukan kita sombong ya, tapi kadang kita perlu untuk share hasil-hasil yang baik misalkan ke teman kita, ke atasan kita, ataupun ke atasan teman-teman kita. Sehingga orang-orang yang ada di lingkungan kerja kita tahu bahwa sebenarnya, apa sih pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Rene, dan hasilnya seperti apa. Dan hasil yang bagus itu tentunya nggak cuman sebenarnya memperlihatkan bahwa, aku sebagai seorang Rene punya hasil yang bagus, tetapi hasil itu bisa menjadi inspirasi teman-teman kerja kita. Dan yang terakhir itu tentunya adalah potensial. Sebagai seorang sales manager, tugas kita tuh juga melihat bahwa apakah tim member yang report kepada kita itu memiliki potensial tertentu.
Karena baik lagi, tidak semua orang tuh sama. Ada yang memiliki potensial yang lebih tinggi dari orang lain. Nah, untuk mereka yang biasa memiliki very high potensial, mungkin mereka bisa melesat lebih cepat dibandingin orang yang potensialnya tidak setinggi itu. Dan tugas kita tentu pengen mereka sama-sama sukses, sehingga nanti kita harus membantu teman-teman kita yang mungkin potensialnya tidak setinggi itu. Kenapa aku pribadi memilih sales? Sebenarnya berawal dari waktu aku belajar teknik kimia. Kan teknik kimia itu all about engineering. Nah, di sana sebenarnya aku melihat bahwa engineering itu menarik, tapi kayaknya passion aku nggak di sana. Kemudian aku mendapatkan kesempatan untuk internship di sebuah company FMCG yang bergerak di bidang food. Nah, sayangnya divisi yang aku masuk itu bukan sales. Aku waktu itu masuk ke divisi supply chain, di mana aku belajar gimana sebuah produk diproduksi dari bahan baku sampai ke barang jadi. Dan itu sebenarnya sangat correlate dengan ilmu yang aku pelajari di teknik kimia. Tapi pada saat aku internship, aku juga berinteraksi dengan mereka yang bekerja di perusahaan itu. Ada yang dari HR, ada yang dari sales. Dan pada saat aku ngobrol dengan orang-orang yang dari sales, aku merasa kayaknya sales ini adalah tempat di mana aku akan merasa happy untuk bekerja. Sehingga yang aku putuskan setelah aku selesai internship itu, aku ingin kerja dimanapun, aku ingin masuk ke divisi sales. Nah, sebenarnya hal yang menyenangkan banget dari sales itu, waktu pertama-tama nih aku masuk di P&G, sebenarnya paling menyenangkan adalah aku belajar banyak hal baru tentang dunia FMCG. Jadi yang tadinya aku nggak tahu gimana sih caranya sebuah produk bisa ada di Indomaret, sekarang aku ngerti. Ternyata prosesnya tuh nggak semudah itu. Prosesnya susah, tapi ternyata proses yang susah itu yang harus negosiasi nggak cuma sekali, 2 kali, sometimes aku harus negosiasi selama 3 bulan sampai 6 bulan. Ternyata proses itu yang merupakan proses yang menyenangkan. Nah, di situ aku merasa bener nih, ternyata aku masuk sales itu sesuatu yang aku suka. Nah, kemudian setelah itu ketika aku udah mulai naik ke posisi senior sales manager, yang aku cerita, aku juga ada beberapa orang yang report dari klien aku. Nah, ternyata aku menemukan passion bahwa ternyata aku itu senang untuk mendevelop people. Nah, di sanalah aku tahu bahwa ini emang benar tujuan aku masuk sales. Aku nggak cuma suka jualan, tapi aku juga happy untuk mendevelop people. Sebenarnya aku mungkin bisa bagi menjadi 2 ya, dari segi proses dan dari segi industrinya. Nah, kalau industri mungkin orang lebih banyak kenal yang namanya e-commerce. Nah, e-commerce ini kan orang melihat bahwa e-commerce itu maju sekali. Kayak kita tahu banyak perusahaan besar dari Lazada, Shopee, JD, mereka merupakan perusahaan-perusahaan e-commerce yang besar. Tapi sebenarnya apakah e-commerce itu akan sepenuhnya menggantikan nih model-model bisnis seperti retailer kayak Indomaret, Carrefour, atau pasar basah, atau misalnya toko kelontong pinggir jalan? Jawabannya belum. Karena kita lihat di negara sebesar Cina pun yang e-commerce nomor 1 dunia, bahkan kontribusi bisnis e-commerce-nya itu belum 50% dari total bisnis. Jadi kita melihat bahwa sales itu masih sangat relevan, terutama untuk yang non-digital. Kedua, dari segi proses. Memang benar, proses digitalisasi ini membantu kita dalam berbagai banyak proses, terutama untuk proses-proses yang lebih berhubungan dengan data, analisis, administrasi, itu akan mempermudah hidup kita. Tapi yang namanya jualan, kalau kita menggunakan digital, itu kita istilahnya menyebutkan sebagai pull marketing, di mana orang melihat ke arah layar, dia melihat secara pasif dan dia membeli sendiri. Sementara jualan secara langsung ada istilah push-nya. Jadi ada negosiasi di sana, ada istilahnya obrolan satu sama lain, sehingga membuat kesuksesan berjualan secara tradisional itu akan lebih tinggi dibanding secara digital. Mungkin satu hal yang aku belum cerita ya, kalau kamu menjadi seorang sales dalam sebuah industri manapun, kalian itu akan mendapatkan knowledge yang paling lengkap dibandingkan divisi lainnya. Nah, kenapa aku bilang seperti itu? Karena sebagai seorang sales, kalian menjadi ujung tombak sebuah perusahaan. Jadi misalkan aku representatif P&G untuk Indomaret. Indomaret akan tahunya P&G itu adalah seorang renik. Nah, tugas aku nggak bisa bekerja sendiri. Tentu aku harus bekerja dengan mereka dari tim finance, mereka dari tim supply chain, mereka dari tim HR. Sehingga menjadi seorang sales itu, kalian dituntut untuk menjadi seorang multifunctional leader. Artinya, walaupun kalian baru masuk pertama kali setahun, 2 tahun di sebuah company, kalian harus bisa nge-lead peers kalian, teman-teman kalian yang mungkin seumuran atau lebih tua, gimana mereka semua dapat bekerja sama untuk mengembangkan bisnis P&G dengan retailers.
pertama, nggak suka ngobrol dengan orang. Nah, kenapa nggak suka ngobrol dengan orang, kamu nggak bisa jadi sales? Karena yang namanya sales itu all about negosiasi, all about memberikan informasi, developing people. Nah, pekerjaan kita itu nggak cuman kayak ke external parties, tetapi yang namanya kayak aku misalnya sales senior manager di PNG, apakah aku melakukan negosiasi di internal? Oh, sama banyaknya dengan negosiasi aku harus lakukan dengan eksternal. Jadi aku harus negosiasi dengan sales manager lainnya, aku harus negosiasi dengan sales director aku harus juga negosiasi dengan VP, Vice President dari PNG Indonesia juga. Jadi harus suka ngobrol dengan orang, tapi tentu ngobrolnya hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, kalau misalnya kamu nggak mau jadi seorang leader, jangan masuk ke sales. Nah, balik lagi ke cerita yang aku cerita sebelumnya, menjadi seorang sales itu kalian harus menjadi leader, baik di tim kecil kalian ataupun someday ketika kalian menjadi seorang senior sales manager. Karena dimanapun role kalian, retailer apapun yang kalian kerja, kalian akan menjadi seorang leader untuk teman-teman kalian yang dari divisi marketing, divisi finance, dan divisi supply chain, dan divisi lainnya. Pesan dari aku, menurut aku sales itu merupakan bidang yang paling dinamis. Jadi mau industrinya berubah kemanapun, ke era digital, mau tiba-tiba kita katakan kita masuk ke industri, sekarang industri 4.0 ya, misalnya kita masuk ke industri 5.0, aku lihat bahwa yang namanya sales itu pasti akan relevan sampai kapanpun. So, untuk kalian udah kerja di bidang sales, kalian harus merasa beruntung karena kalian berada di tempat yang tepat sekali.